Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sutoyo sebagai dosen praktikum bangunan hidrolika, Bang Faldo dan Katika sebagai asisten praktikum, serta rekan-rekan semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rafathar, Dava Johari Munir, Muhammadin Muhammad Fauji akan memaparkan hasil observasi dan kunjungan lapang kami terhadap Danau Situ Gede yang berlokasi di Kota Bogor. Next. Pertama, kita pahami bahwa danau memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia maupun di lingkungan sekitarnya. Danau juga memiliki fungsi ekologis untuk memberikan manfaat sosial seperti tempat rekreasi, media penelitian, hingga lokasi berlangsungnya kegiatan budaya masyarakat. Namun, permasalahan muncul ketika aktivitas manusia tidak terkendali. Pencemaran, sedimentasi berlebihan, serta pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan menjadi ancaman yang dapat menurunkan kualitas dan keberlanjutan danau. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana peranan danau, terkhusus Danau Situ Gede yang terletak di Kota Bogor, baik tantangannya maupun potensi pengelolaan yang lebih berkelanjutan untuk ke depannya. Oke, selanjutnya ada metodologi. Kita pertama diawali dengan Zoom meeting bersama Aspraf pada tanggal 12 November 2025, pas dan praktikum dengan Zoom meeting. Kemudian untuk observasi langsung kita pada tanggal 19 November 2025 pukul 9 sampai jam 1 siang. Tempatnya di situ gede. Next. Nah, ini untuk peta observasinya ada di 5 titik, ada outlet sama inlet. Untuk titik satu ada di sebelah sini di warna orange, terus titik duanya ada di warna biru, tiganya ada di titik merah outlet, terus titik empatnya ada di inlet di yang dekat tengah jembatan, kemudian titik limanya yang ungu ini. Next. Nah, untuk diagram alirnya dimulai, kemudian ada persiapan alat bahan seperti HP dan meteran, kemudian observasi langsung ke 5 titik, terus diukur panjang, lebar, tinggi, dan diameternya. Kemudian dicatat dan dipoto, dianalisis kerusakannya, kemudian hitung juga pengukurannya, terus digambar. Kemudian dibuat laporan dan dipresentasikan. Next. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Oke, untuk gambaran umum lokasi, Danau Situ Gede luasnya 4,8 hektar di Kecamatan Bogor Barat, merupakan danau alami yang berfungsi sebagai kawasan lindung, pendukung penelitian, serta wilayah tangkapan air penting bagi kestabilan hidrologis serta Kota Bogor. Kawasan ini memiliki keterhubungan ekologis dan sosial dengan wilayah sekitarnya, dengan aliran masuk dari tenggara dan aliran keluar dari barat laut. Selain nilai ekologis dan fungsinya sebagai penelitian, Situ Gede juga memiliki potensi besar sebagai kawasan ekowisata berkelanjutan berkat pemandangan alam, udara segar, dan fasilitas rekreasi seperti layanan perahu. Lanjut, untuk titik pantauan satu yaitu inflow koordinator tertera. Fungsi dari inflow ini untuk mengalirkan air masuk dari dalam saluran dari sumber tertentu seperti sungai, waduk, atau sistem drainase. Yang kedua itu untuk menjaga kontinuitas aliran air, tapi juga membantu meminimalkan gangguan terhadap sistem hidrologi. Untuk dimensinya tinggi saluran 1,2 meter dan lebar salurannya 2,12 meter. Untuk kondisi saluran ini, gorong-gorong berada di bawah struktur jembatan kecil. Bagian bibir gorong-gorong tampak berlumut dan lembab. Di dalam gorong-gorong terdapat pipa berwarna biru dan area sekitar gorong-gorong ditumbuhi rumput liar. Untuk permasalahan adanya sampah dan ditumbuhnya lumut. Untuk penanganannya dapat dilakukan pembersihan dinding dan bibir gorong-gorong secara berkala. Lanjut. Nah, ini ada gambar tekniknya, gambar tampak atasnya. Lanjut. Ini gambar tampak depannya. Nah, untuk titik kedua juga inflow. Nah, untuk koordinat lokasinya tertera. Fungsi dari info ini sama dalam masuk air dari lingkungan sekitar menuju keberadaan air utama seperti kolam atau danau. Memastikan air mengalir dengan terarah dan terkendali sehingga debit yang masuk dapat dikelola dengan baik. Untuk dimensinya, tinggi salurannya 2,35 meter, lebar salurannya 3,5 meter, lebar genggorongan 0,7 meter, tinggi mukanya 0,5 meter, lebar saluran trapesiumnya 1,5 meter. Untuk kondisi di lapangan, ada kerusakan fisik pada muat gorong-gorong, adanya penyumbatan oleh sampah, saluran masuk info tidak berfungsi optimal, ada sedimentasi dan kualitas air buruk, lingkungan sekitar juga kurang tertera. Untuk permasalahannya ada lubang rusak dan ada sampah. Untuk penanganannya dapat dilakukan untuk pembersihan seluruh sampah dan material yang menghambat mulut saluran, termasuk mengangkat lembaran seng dan endapan lumpur. Juga dapat diperbaiki dinding yang rusak dengan batu atau beton. Lanjut. Nah, ini untuk gambar tekniknya.
Oke, pada titik ketiga, untuk koordinatnya tertera pada di layar. Kemudian fungsi dari titik tiga atau outlet ini adalah mengatur keluarnya air dari saluran atau bendung menuju layar berikutnya. Kemudian untuk menjaga stabilitas bangunan dan mengontrol debit air. Kemudian dimensinya tinggi saluran 0,5, lebar pintu saluran 1,1, lebar dinding saluran 6,2, tinggi muka air 0,2, lebar badan pintu 0,7. Permasalahannya apa? Itu adalah lubang rusak sama adanya sampah. Kemudian kondisinya itu struktur fisik bangunan masih tampak kokoh. Kemudian pintu air dan sluice gate itu masih terpasang, masih ada lumut-lumutan, kemudian ada vegetasi yang tumbuh di sekitar bangunan. Penanganannya itu tentu dengan cara membersihkan vegetasi dan juga mencegah sampah yang masuk ke dalam saluran. Kemudian ini gambar gamtek dari titik 3 outlet. Kemudian ini juga gambar potongan A-nya dan juga ini gambar potongan BB-nya bisa dilihat pada layar. Kemudian pada titik keempat atau inlet, koordinatnya tertera pada di layar. Kemudian fungsi inlet itu biasanya untuk mengatur sistem drainase atau mengontrol masuknya limpasan ke dalam fasilitas pengelolaan air. Kemudian juga berperan dalam mengendalikan besarnya debit yang masuk. Kemudian permasalahannya apa? Tentu dengan adanya sampah dan juga perlunya perlebaran jalan karena salurannya terlalu kecil. Kemudian kondisinya itu bisa dilihat bahwasanya airnya sangat kecil, vegetasinya masih cukup lebat, kemudian adanya kondisi lahan yang basah dan masih ada sampah-sampah. Kemudian penanganannya tentu dengan cara membersihkan sampah-sampah dan juga bantaran yang mulai mengalami erosi perlu diperkuat. Kemudian ini gambar tekniknya bisa dilihat pada layar. Kemudian yang terakhir pada titik kelima inlet untuk koordinatnya bisa tertera di layar dan fungsi dari inlet ini adalah untuk mengatur debit volume atau ketinggian air dan juga menurunkan tinggi muka air secara bertahap. Dimensinya tinggi saluran primer itu 1,3, lebar saluran 2,9, lebar pintu saluran 0,75. Permasalahannya kualitas air tampak buruk dan adanya sampah. Kondisinya air yang berwarna gelap, lebar saluran cukup stabil dan juga dinding saluran terlihat ditumbuhi lumut. Penanganannya kurang lebih sama seperti sebelumnya yaitu membersihkan seluruh sampah dan juga yang lumut-lumut itu perlu dibersihkan atau diperbaiki. Kemudian ini gambar-gambarnya dan lanjut kesimpulan saran. Oke, berdasarkan observasi yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa Danau Situ Gede memiliki peran penting secara ekologis dan sosial, baik sebagai daerah tangkapan air, habitat biodiversitas, maupun kawasan wisata. Namun, keberlanjutannya masih terhambat oleh masalah seperti sedimentasi, sampah, kerusakan pintu air, pencemaran, serta pemeliharaan infrastruktur yang kurang optimal. Adapun saran yang dapat dilakukan adalah yang pertama perawatan rutin saluran inflow outflow dan pintu air, pembersihan sampah, edukasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, restorasi ekosistem, penyediaan fasilitas wisata ramah lingkungan, serta pelibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperkuat konservasi. Dengan langkah-langkah tersebut, kualitas air, keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan fungsi ekologis dan rekreasi Danau Situ Gede dapat terus terjaga. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.